Kita akan belajar firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Saya ingin mengajak jemaat untuk membaca Matius pasal 16 ayat 13 sampai 19. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 19. Ayat 13 sampai 19. Mari kita berdiri Bapak Ibu saudara sekalian. Saya akan bacakan bagi kita semua, jemaat Tuhan, jemaat GPD DTC terbiasa untuk bersama-sama membaca. Itu hal yang baik ya. Kita baca bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Puji Tuhan, disilahkan duduk. Haleluya. Beberapa waktu ini saya merenungkan sebuah fenomena yang terjadi di akhir zaman, yaitu banyaknya penyesatan. Penyesatan dalam hal ajaran, dalam hal doktrin. Jadi ada banyak penyesatan dalam hal doktrin. Dan penyesatan ini luar biasa. Memang sudah dinubuatkan oleh firman Allah, dan apa yang disampaikan firman Allah itu betul-betul terjadi di tengah-tengah kita. Ada banyak sekali penyesatan. Salah satu penyesatan yang muncul di akhir zaman adalah berkaitan dengan ajaran tentang siapakah Yesus. Siapakah Yesus? Memang di Alkitab sudah disampaikan bahwa akan ada banyak Mesias palsu yang muncul. Jadi rupanya muncul banyak juru selamat yang palsu. Yesus itu artinya penyelamat. Nah, akan ada banyak Mesias palsu yang muncul di akhir zaman. Dan salah satu yang cukup viral, marak, dipercakapkan ajaran sesat yang berkaitan dengan Yesus adalah ajaran dari Kristen progresif. Ajaran dari Kristen progresif. Mereka mengatakan bahwa mereka Kristen, tetapi mereka menamakan mereka Kristen progresif. Progresif artinya progres, berkembang. Artinya ajarannya juga berkembang menyesuaikan dengan situasi, kondisi, dan perubahan zaman. Nah, itu katanya, itu yang progresif itu seperti itu. Jadi ajaran Kristen itu berkembang. Nah, salah satu yang mereka sampaikan, ini ajaran Kristen progresif ini adalah ada banyak juru selamat, bukan hanya Yesus. Di semua agama ada Yesusnya, ada juru selamatnya, ada Mesiasnya. Jadi di semua agama ada Mesiasnya, ada juru selamatnya.
Kristen ya Tuhan Yesus. Tetapi kalau agama lain bisa lain. Saya tidak akan sebut nama ya. Bahkan ateis pun punya juru selamat. Ateis pun punya juru selamat. Agama-agama suku pun punya juru selamat. Di setiap budaya ada juru selamat-juru selamat. Nah, ini ajaran Kristen progresif. Sehingga karena setiap agama punya juru selamat, setiap budaya punya juru selamat, setiap daerah mungkin punya juru selamat, maka semua orang akan masuk surga. Bukan hanya orang Kristen, bukan hanya orang beragama, sampai ateis pun bisa masuk surga. Ini menurut ajaran Kristen progresif. Saya kurang tahu kalau Bapak Ibu pernah dengar ini, tapi saya pikir anak-anak muda pasti pernah dengar ini. Beberapa kali saya diundang di gereja-gereja lain untuk menyampaikan berkaitan dengan ajaran Kristen progresif. Karena rupanya di antara jemaat-jemaat mereka banyak yang bingung dengan ajaran Kristen progresif. Pernah ada di media sosial seorang yang mempopulerkan ajaran Kristen progresif di Indonesia. Dia memposisikan diri seperti orang sorga. Dia tanya, kamu agama apa? Agama ini. Oh silakan, ruangan nomor ini. Masuk sorga maksudnya. Kamu silakan. Bahkan ateis pun masuk sorga. Tapi dia bilang begini, kalau lewat ruangan nomor sekian, jangan ribut. Mengapa jangan ribut? Oh itu ruangan untuk orang-orang Kristen, nanti mereka marah kalau engkau masuk surga. Orang Kristen tidak marah semua orang masuk surga. Bahkan orang Kristen itu disuruh Tuhan, amin, untuk menyampaikan Injil, Euangelion, berita baik, berita sukacita, supaya orang bisa terima Yesus dan masuk surga. Jangan salah. Orang Kristen itu suka sekali orang masuk surga. Kalau belajar secara gereja, ada banyak anak-anak Tuhan yang rela tinggalkan kenyamanan demi untuk menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil, supaya orang dengar Injil dan bisa masuk surga. Contoh ya, yang datang, misionari yang datang, kemudian ada GPDI, Cornelis van Groesbeck dan Richard Claveren. Mereka itu misionari dari Amerika, nyaman di Amerika. Karena mereka dapat melihat penglihatan tentang Indonesia, akhirnya mereka datang ke Indonesia. Ini orang kan biasa, orang Indonesia mau suka pi Amerika, for apa? Kerja, dapat uang yang lebih banyak. Dan saya rasa itu manusiawi. Tapi ini orang Amerika datang ke Indonesia. Naik kapal kayu, kapal Jepang Suamaru. Saudara-saudara, sedangkan naik kapal Sanger waktu lalu, mau pergi Sanger itu saudara-saudara, naik kapal Sanger dulu, kapal-kapal Sanger belum ada AC, belum ada kipas angin. Aduh saudara-saudara, memang banyak orang yang tidak tahan. Itu cuma satu malam. Jam 7 berangkat, jam 4, jam 5 subuh sudah tiba. Asli orang tidak tahan. Ini kapal dari Amerika datang ke Indonesia. Sudah bisa pikir berapa lama. Bulan sudah baru tiba. Dan ini misionari yang Cornelis van Groesbeck, Richard Claveren ini, Cornelis Groesbeck dan Richard van Claveren, ketika datang di Indonesia, mereka sampai di Pulau Bali. Dan di Pulau Bali mereka tinggal di mana? Di gudang kopra. Saya rasa teman-teman, bahkan seluruh jemaat, kita bilang teman-teman karena tadi malam kita bahot di antara youth, jadi kita bilang teman-teman.
Saya rasa Bapak Ibu saudara sekalian tahu itu gudang kopra bagaimana tinggi. Tidak nyaman. Mengapa mereka datang? Karena mereka mau memberitakan Injil. Haleluya, amin. Jadi jangan salah, orang Kristen itu suka orang diselamatkan. GPDITC pernah membuat KKR besar. Anggarannya banyak. Jemaat masih sangat sedikit, tidak seberapa. Mengapa itu kita lakukan? Karena kita mau orang diselamatkan. Ini mau ada KKR, ini KKR Metsbah ya. Mau ada KKR Metsbah bulan ini akhir. Kemudian akan ada KKR Pelwap dan Pelusmap bulan Agustus. Kemudian akan ada KKR Terpadu Sekota Bitung bulan Agustus juga ya. Mengapa harus dilakukan KKR seperti itu? Biayanya besar sekali. Menguras energi, sumber daya, wah banyak sekali tenaga yang harus dikeluarkan. Karena kita mau supaya orang kenal Yesus dan diselamatkan. Jadi kalau ada orang bilang bahwa orang Kristen itu tidak senang orang masuk surga, salah besar. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup, 2 Korintus 5 ayat 15, tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Tidak bisa jadi orang Kristen kalau dia tidak punya semangat pengorbanan memberitakan Injil, tidak bisa. Dia akan dongkol, marah dan kemudian akhirnya tinggalkan Tuhan. Mengapa? Karena dia merasa diperalat. Karena itu ketika orang mau datang kepada Tuhan Yesus, mau ikuti Yesus, Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Mengapa? Karena orang kalau tidak punya mentalitas kesiapan ini, menyangkal diri, pikul salib, dia tidak akan tahan jadi anak Tuhan. Dia akan merasa bahwa, saya ini diperalat. Tapi orang kalau tahu cinta Tuhan, dia akan rela untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Nah ini ajaran Kristen progresif ini luar biasa. Penetrasinya sampai kepada anak-anak muda. Jadi katanya di semua agama ada juru selamatnya. Ada juru selamatnya. Nah dari situasi ini saya berpikir, jemaat bukan hanya diajarkan tentang jalan untuk sukses, jalan untuk mendapatkan berkat. Tetapi anak-anak Tuhan di akhir zaman ini juga perlu diajarkan ajaran-ajaran pokok kekristenan. Salah satu ajaran pokok kekristenan ialah sebuah pengakuan iman bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan, hanya nama Yesus. Ada juga ayat firman Tuhan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ini pengakuan iman, ini harus selalu kita aminkan dan kita pegang, kita yakini dalam kehidupan kita. Kembali pada apa yang kita sudah baca ayat pokok tadi. Jadi di Matius pasal 16 ayat 13 sampai 19 kurang lebih seperti ini. Tuhan Yesus evaluasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus tanya begini, menurut orang-orang, artinya bukan murid-muridnya, orang-orang di sekitar, siapakah anak manusia itu? Siapakah Yesus itu? Oh, murid-murid bilang Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia. Saya mau sampaikan, Yohanes Pembaptis itu rohani, orang rohani. Elia itu nabi, Yeremia itu nabi. Jadi mereka ini semua nabi.
Jadi orang-orang punya pendapat Yesus itu salah satu nabi. Salah satu nabi. Kedengarannya bagus, baik. Tetapi salah. Saya mau sampaikan ini Bapak Ibu saudara sekalian. Bahwa ajaran sesat itu, kalau orang dengar itu ajaran sesat, itu punya apa? Punya model begini. Dapat dengar betul, masalah. Itu ajaran sesat. Kedengarannya apa? Baik, kedengarannya betul, kedengarannya benar. Sama ini. Tuhan Yesus tanya, menurut orang-orang siapa saya? Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia. Semua nabi kedengarannya baik. Jadi kita perlu hati-hati. Ajaran sesat itu bukan langsung dapat lihat besai, dapat lihat tidak baik, dapat lihat tidak benar. Ajaran sesat itu punya karakter dapat dengar bagus, dapat dengar betul, kelihatannya betul, tetapi salah. Itu ajaran sesat. Itu KW pasti dapat lihat sama dengan asli. Orang yang mengerti asli tahu KW ini. Baru-baru ada perkemahan. Adakah kemungkinan ibu-ibu turun dari ojek bawa tas apa? Tas ibu-ibu apa dia? Tas gantong atau apa dia? Tas bembeng. Merek Hermes. Ada. Sekarang betul enggak kira-kira itu asli enggak itu tas Hermes ibu-ibu bawa turun dari ojek? Mungkin betul, tetapi bukan asli. Sebab kalau asli katanya mahal. Kalau asli, kalau ada jemaat Tuhan yang bawa tas Hermes asli saat ini, saya ingin dorong Bapak Ibu saudara sekalian, mari ekstra derma sumbang for. Karena mahal sekali katanya tas itu. Ini boleh Pak Gembala pakai KW, pakai Jo. Enggak masalah, yang penting ada beli dengan baik. Toh? Ini ajaran sesat. Tuhan Yesus tanya, siapa kita? Murid-murid bilang, Yohanes Pembaptis kata, Elia kata, Yeremia kata. Dapat dengar betul. Ajaran sesat hampir selalu kelihatan benar, kelihatan tidak salah, kelihatan baik. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan, ajaran sesat itu tidak benar meskipun kelihatan mendekati benar. Tapi saya tertarik dengan ayat 15. Tuhan Yesus tanya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus. Kita baca sama-sama. Ayat berapa itu? Kenapa? Matius 16, ayat 16. 2, 3. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang rupanya murid-murid tidak terpengaruh dengan sekitar. Tidak terpengaruh. Orang bilang Yohanes Pembaptis, orang bilang Elia, orang bilang Yeremia. Silakan. Tetapi tidak terpengaruh ini murid-murid. Murid-murid bilang engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Gereja perlu seperti murid-murid ini. Perlu apa? Perlu memiliki pendirian iman. Sehingga meskipun di luar sana, wah sudah sangat-sangat marak dengan ajaran sesat. Tetapi anak-anak Tuhan tahu mana yang benar, mana yang salah. Silakan. Orang yang boleh kasih salah itu luar. Karena apa? Memang sudah dinubuatkan. Orang yang boleh bilang begini, ya salah-salah kita terpengaruh, soalnya kok di sekitar kita. Soalnya kok. Tidak, anak-anak Tuhan harus punya sikap ini. Meskipun di luar, di sekeliling kita, di sekitar kita. Orang bilang A, orang bilang B, orang bilang C, orang bilang ajaran sesat. Tapi anak-anak Tuhan punya pendirian iman. Katakan samping kiri kanan, harus punya pendirian iman.
di kalangan anak-anak muda, ada teman-teman, saudara, di sekolah mungkin, yang LGBT. Anak-anak muda tetap, saya tidak LGBT. Saya tidak setuju dengan LGBT. Ini pendirian iman. Orang Kristen harus punya ini. Kalau tidak, dia akan terseret. Dia akan tercemar imannya. Dia harus punya pendirian. Dia tidak boleh menyetujui ajaran-ajaran yang salah, ajaran yang sesat. Dia tidak boleh membiarkan. Tidak. Dia harus punya sikap, dia harus punya prinsip. Bahwa ini ajaran yang dia pegang. Haleluya, puji Tuhan. Wah, luar biasa ini Simon Petrus. Tidak, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Meskipun orang bilang engkau Yohanes Pembaptis, meskipun orang lain bilang engkau Elia, meskipun orang bilang engkau Yeremia, tetapi bagi kami engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, luar biasa ini prinsip ini. Harus ada ini prinsip ini. Harus ada, tidak boleh tidak ada, harus ada. Nah, mengapa kita mengakui Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya? Mengapa? Saya sampaikan 5 hal. Saya sampaikan 5 hal. Mengapa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? Nanti saya minta tolong ya, bagian multimedia akan menuliskan inti-inti apa yang saya sampaikan. Yang pertama, karena Tuhan Yesus sendiri mengakuinya. Tuhan Yesus sendiri mengakuinya. Mana ayatnya? Coba kita baca. Lukas 4 ayat 18. Lukas pasal 4. Atau kita baca dari ayat 16. Panjang ya, panjang. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Ini Tuhan Yesus selalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Perhatikan ayat 20. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ayat 21. Lalu ia mulai mengajar mereka katanya, ini Tuhan Yesus punya kalimat, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Mengapa genap? Karena Tuhan Yesus ingin sampaikan, kita itu yang akan melaksanakan penyelamatan sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat 18, ayat 19. Tuhan Yesus mengakui bahwa dia adalah juru selamat. Kita lihat ayat lain. Yohanes pasal 6 ayat 27. Yohanes pasal 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Anak manusia ini adalah Tuhan Yesus, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Disahkan. Disahkan untuk apa? Untuk menjadi juru selamat. Kalau baca ayat ini secara lengkap, kita bisa dapat pemahaman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita harus percaya Yesus adalah juru selamat? Yesus adalah Tuhan. Yang pertama, karena ia sendiri mengakuinya. Yang kedua, mengapa kita harus percaya bahwa Yesus adalah
Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 10 ayat 25. Yohanes 10 ayat 25. Ayat 25. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu tetapi kamu tidak percaya." Jadi orang Yahudi juga kadang-kala tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Ayat 37. Ayat 37. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Ayat 38. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus katakan bahwa Dia ini Tuhan dan Juru Selamat. Apa buktinya? Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Dia melakukan mujizat-mujizat. Oke. Yesus berjalan di atas air. Tetapi Jet Li juga pernah lari di atas air. Ada filmnya toh. Oke, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Tetapi dokter-dokter hebat juga sekarang bisa menyembuhkan orang sakit. Oke, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Tetapi ada orang buta juga sekarang yang bisa dioperasi oleh tangan-tangan terampil dokter dengan teknologi masa kini. Sama toh? Saya mau sampaikan bahwa Alkitab memberikan kepada kita banyak catatan bahwa kepintaran dunia juga bisa melakukan hal-hal yang spektakuler. Bahkan dukun-dukun bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Waktu di Mesir, Musa bikin air jadi darah, dukun-dukun Mesir juga bisa lakukan. Musa bikin katak, dukun-dukun Mesir juga bisa lakukan. Tetapi dunia, teknologi, ilmu pengetahuan, mereka bisa lakukan sampai pada batas tertentu. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh dunia. Salah satunya apa? Lazarus 4 hari sudah dikubur. 4 hari. Orang kasih berita. Mungkin Maria dan Marta kirim berita. Guru, Lazarus sakit. Mau mati ini, bahaya, sakit parah. Tuhan Yesus sengaja berlambat-lambat. Mengapa berlambat-lambat? Karena dia sementara ingin membuktikan kemesiasannya. Bahwa dia Tuhan, dia Juru Selamat. Sengaja dia tunda. Sampai akhirnya dia pergi. Maria Marta bilang, guru kalau engkau hadir waktu itu nyenak mau mati, kasih yang terang pe adik ini dia. Tuhan Yesus tanya, di mana dang? Itu Lazarus. Dorang bawa dia di dalam kubur goa. Orang Yahudi kan kalau dia kubur di goa. Dan Maria Marta bilang, sudah 4 hari Tuhan. Sudah bau 4 hari. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu percaya kamu akan melihat kebangkitan. Maria Marta bilang gitu, ya orang percaya akan ada kebangkitan di akhir zaman. Tuhan Yesus langsung bilang, Lazarus keluar. Ini batu kasih geser. Lazarus keluar. 4 hari. Itu di hadapan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Pekerjaannya membuktikan bahwa dia Tuhan, dia Juru Selamat. Haleluya. Ya, orang kalau mengaku-mengaku Juru Selamat banyak. Saya pun bisa mengaku Juru Selamat. Kita kan bisa mengaku Juru Selamat. Jemaat ITC, sayalah Juru Selamat dunia. Saya juga bisa mengaku-mengaku di
RMK. Hei mahasiswa RMK, saya lah juru selamat dunia. Saya kan bisa mengaku-mengaku. Tetapi saya tidak bisa ikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk membuktikan bahwa dia Tuhan dan juru selamat. Ada orang mati, hei bangkit. Jangankan orang, saudara-saudara. Serangkan kita pe ayam, kita keluar dari kelas, kita pe ayam semua begini. Kenapa nih ayam indah sehat-sehat kok semua begitu? Kita langsung curiga, Paluki. Dia so kasih sesuatu itu supaya dia makan ayam ini. Orang tua gembala sidang, karena gembala sidang gatuk di kampung, so mesti pintar-pintar. Salah satu tuh pintar-pintar adalah piara babi. Satu waktu pas mau kasih makan ini babi sosaki. Kita lapor pak kita pe papa, pap babi sosaki. Ah mana? Waduh. Nyanak muriki Desember bahaya. Duh sosaki tapi babi ini soalnya mau makan. Kita pe papa berdoa dalam nama Yesus. Babi sembuh. Bahaya saudara-saudara. Kita ini bingung-bingung. Oh boleh gue tidak pakai for itu. Tapi orang mati bangkit. Yesus Tuhan Juru Selamat. Katakan amin. Haleluya. Yang ketiga. Bapa di sorga menyatakannya, memproklamirkannya, mengumumkannya. Di mana itu? Pada saat Tuhan Yesus dibaptis. Matius 3 ayat 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Itu ayat 16. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Katakan amin. Inilah anakku. Anak Allah. Torang semua anak Tuhan, tetapi torang anak Tuhan itu beda dengan torang anak Tuhan secara status. Tetapi Tuhan Yesus anak Allah secara substansi, istilahnya jati diri. Saya punya anak, Dea, Abi, Fafa. Saya manusia, anak saya pasti manusia. Saya punya ayam, ada anak dia. Saya mau tanya, anak ayam saya itu ayam atau kucing? Sedangkan ada ayam DP anak bebek, orang masa ini ayam ini pe anak bebek? Padahal sama-sama babulu-bulu, bapila-pila. Tetap bukan. Oh rupanya dulu waktu zaman Burangkin masih mahasiswa, dia ambil telur angsa kasih baforo di ayam. Akhirnya picah telur angsa. Ayam dah baforo akang atau bebek Burangkin bebek pe tahu itu angsa DP anak. Kemudian dia lihat, serupa bukan. Akhirnya tes DNA. Bukan ternyata. Anak Allah, Bapa di sorga bilang, inilah anakku. Bapa itu Tuhan, Yesus Tuhan. Ada pengumuman dari surga. Dan bukan hanya sekali, tetapi juga pada saat Tuhan Yesus diurapi di Gunung Tabor dalam Matius pasal 17 ayat 5. Kita lihat Matius pasal 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Haleluya. Oh ada pengumuman. Ada pengumuman Bapa. Itu yang ketiga. Yang keempat. Lukas 2 ayat 11. Ayat 10.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini kata malaikat. Saya ingat saudara-saudara dulu waktu masih anak-anak, kalau di kampung-kampung ada pelekat, dengar pelekat. Ini di kebiasaan di tempat saya kecil. Dengar pelekat. Ini boleh sembarang yang jaga pelekat itu. Mesti hukum tua atau hukum tua pe anak buah yang dia percaya. Nah ini yang pelekat ini malaikat. Malaikat itu angelos. Angelos itu artinya utusan Tuhan. Dia yang diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan, sama seperti Gabriel datang kepada Maria dan berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan besertamu. Engkau akan mengandung. Itu angelos. Utusan Tuhan. Sama dengan Lukas pasal 2. Utusan Tuhan memproklamirkan, menyampaikan kabar. Hari ini telah lahir juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bukan mengaku-mengaku. Saya katakan tadi saya bisa mengaku juru selamat, tetapi saya sendiri yang mengaku itu. Kita rasa hele kita pe anak pasti akan tolak kalau kita bilang, Fah, tolong bilang akang Fah, umumkan akang, bilang papa juru selamat. Mari dek. Biar dia mau tembak lepa Fafa. Oh, berhenti lepa. Papa manusia bukan Tuhan, bukan juru selamat. Masa rekan papa mau suruh kita nyenak berhasil Fafa, Abi, Bi, nanti pak kasih 100.000 Bi. Umumkan akang. Abi le pasti tolak. Dea, mana Dea? Umumkan akang kak, nanti papa. Wah. Akhirnya karena anak-anak tidak mau, kita cari mahasiswa yang paling dengar-dengaran pak kita. Naldi sini Naldi. Karena umumkan akang mer adalah Tuhan dan juru selamat. Sini Naldi. Kita rasa dia nih mau biar dia mau tembak. Karena apa? Bukan. Apalagi malaikat tolong umumkan akang. Turun malaikat. Dengarlah bahwa pendeta David Araro itu adalah Tuhan dan juru selamat. Dengarkan dia. Ya enggak mungkin. Malaikat datang karena apa? Karena Yesus itu betul-betul Tuhan dan juru selamat. Amin. Haleluya. Bukti terakhir Yesus itu Tuhan juru selamat apa? Kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikan. Artinya Tuhan Yesus kehidupan itu bukti. Tuhan Yesus seluruh kehidupan lahir seperti itu. Wah, bayangkan dia lahir, orang Majus datang. Karena apa? Lihat bintang terang di timur. Orang Majus lihat, oh ada bintang terang. Ini ada raja orang Yahudi yang baru lahir. Orang mau datang, mau lihat, orang mau sembah. Bayangkan, dari ribuan kilometer datang. Gembala-gembala di padang datang. Tinggalkan ternak mereka. Padahal mereka sementara jaga ternak di waktu malam. Sebab kalau tidak dijaga bisa serigala datang memangsa. Mereka tinggalkan. Kelahiran Tuhan Yesus, kematian waktu Tuhan Yesus mati, 3 jam gelap gulita. 3 jam gelap gulita. Gelap gulita karena apa? Kalau siang hari karena gerhana matahari. Tapi waktu itu tidak mungkin gerhana matahari. Di sini itu bumi, di sini itu matahari. Kalau gerhana matahari mesti ada bulan di tengah. Persoalannya waktu itu menurut sejarah bulan ada di sana. No siapa yang pele itu? Alam menyatakan Yesus itu Tuhan. Sampai akhirnya perwira yang ada yang jagat peristiwa penyaliban Yesus. Dia berseru, sungguh orang ini adalah anak Allah. Kematiannya, kebangkitannya, pasti kebangkitan sedangkan orang sakit baik menjadi sesuatu yang menakjubkan, apalagi mati 3 hari sudah dikubur kemudian bangkit dan kebangkitannya disaksikan, dibuktikan oleh bukan hanya 1-2 orang tetapi 500 orang jadi saksi mata kebangkitan Kristus. Dan ada orang-orang tertentu 11 murid
diberikan keistimewaan, diberikan privilege. Dia bawa ke Bukit Zaitun dan Tuhan Yesus terangkat ke langit, naik ke sorga. Mana ada juru selamat seperti itu? Semua yang mengaku juru selamat sudah mati. Juru selamat kita rela untuk mati demi keselamatan saya dan saudara. Tetapi dia tidak berhenti sampai dia mati. Tetapi dia bangkit, dia tidak berhenti sampai dia bangkit. Dia naik ke sorga, dia tidak berhenti sampai naik ke sorga. Dia akan datang kembali untuk menjemput anak-anak Tuhan yang percaya sungguh setia kepadanya. Kita anak-anak Tuhan, jangan pernah meninggalkan pengakuan iman ini. Oh, tetap jaga, tetap pertahankan, tetap yakini. Kalau ada orang-orang di sekitar kita seperti pengalaman murid-murid yang mungkin mulai menyampaikan ajaran-ajaran yang kelihatannya hampir benar, tetapi sebenarnya salah, hampir benar, tapi sebenarnya keliru. Maka kita anak-anak Tuhan harus punya prinsip, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, tidak ada nama lain. Yang setuju katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Ini saudara-saudara poin-poinnya. Latar belakang hitam, huruf putih supaya lebih kentara. Haleluya. Pemusik akan menyiapkan lagu Tiada Nama Lain selain nama Yesus. Sebelum kita nyanyi, saya rindu jemaat lihat ini. Dan mungkin tolong akun FB kita, akun medsos kita, mulai hari dan seterusnya, share poin-poin khotbah. Supaya bisa terus diingat oleh jemaat. Bahkan mungkin juga bisa memberkati orang di luar jemaat. Masih lamakah multimedia? Nah ini. Jadi mengapa Yesus adalah Tuhan? Lampu dimatikan sedikit supaya bisa jelas ini. Mengapa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya? Jadi bukan ada dua ya. Hanya ada satu. Satu-satunya. Ada 5 hal, Tuhan Yesus sendiri mengakuinya. Tuhan Yesus melakukan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Hapus itu kata biasa, tidak dapat dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, Bapa di sorga memproklamirkannya. Yang keempat, malaikat utusan Tuhan memproklamirkannya. Dan yang kelima, kisah kehidupan Yesus di bumi, kelahiran, kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus membuktikan semua ini. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, tetap percaya, tetap beriman. Katakan sambil kiri kanan, Yesus Tuhan Juru Selamat satu-satunya. Orang tua harus transfer doktrin ini, impartasi doktrin ini kepada anak-anak, kepada cucu-cucu. Ulang-ulangi. Sebab banyak anak-anak muda yang terpengaruh dengan hal ini. Dengar TikTok, dengar Reels, dengar Instagram. Ada orang-orang yang cukup populer dengan gaya yang lebih menarik dari pendeta-pendeta, karena pendeta-pendeta mungkin seperti saya sudah terlihat kuno, jadul. Bahkan Burhiskia saja yang paling muda di antara kami sudah mulai kelihatan tua. Apalagi torang. Lebih lagi, saya tidak lanjutkan. Nanti akan ada masalah di tim pastoral. Haleluya. Tidak, Yesus satu-satunya Tuhan. Yesus satu-satunya Juru Selamat. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri.